Kita akan lanjutkan pelajaran kita melalui kitab karangan Imam Al-Bukhari, yaitu Adabul Mufrad. Dan kitab ini berisi hadis-hadis tentang berbagai ragam masalah-masalah akhlak dan adab. Malam ini kita masuk ke dalam pembahasan tentang babu attihab bainan nas, yaitu tentang bab mencintai sesama manusia. Hadis Nabi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku di tangan Allah. Jadi Nabi bersumpah dengan jiwanya yang berada di dalam genggaman Allah. Jadi kalau Allah dan Nabi yang bersumpah, maka itu tujuannya untuk memberikan penekanan, memberikan takkid tentang kebenaran suatu perkara. Dan kalau Allah dan Nabi yang bersumpah, bukan bermakna perkataannya diragu-ragukan, tapi sumpah Allah dan sumpah Nabi ingin memberitahu, hati-hati apa yang akan dikatakan berikutnya itu adalah mutlak kebenaran dan pasti akan mendapatkan balasannya di akhirat nanti. Kalau kita yang bersumpah, itu tujuannya untuk memperkuat perkataan kita. Semakin sering bersumpah, menunjukkan bahwa orang tersebut termasuk orang yang susah dipercaya. Karena orang yang mudah dipercaya jarang bersumpah di hadapan orang lain. Tidak bersumpah pun karena orang tahu dirinya, maka orang akan percaya. Makanya tidak baik sering bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi pada perkara-perkara yang remeh. Dan sumpah yang paling buruk memakai nama Allah untuk melakukan kebohongan, atau disebut dengan al-yamin al-ghamus, sumpah dusta. Berhati-hatilah ketika kita dijadikan saksi untuk mengadili di antara manusia, lalu kita berani bersumpah untuk memakan harta orang lain atau membenarkan seseorang yang tidak benar, maka sumpah itu tercatat di sisi Allah. Disebut al-yamin al-ghamus, sumpah dusta. Disebut ghamus, ghamsun itu artinya tenggelam. Ghamsun itu artinya tenggelam. Makanya ada hadis Nabi yang memakai kalimat ghamsun. Contohnya Rasulullah berkata, iza waqa'a subab fi ina ahadikum, kalau jatuh lalat di dalam minuman kalian, di dalam gelas atau minuman kalian, falyaghmishu, kata Rasulullah, maka tenggelamkanlah dia. Jadi bahasa ghamus artinya tenggelam.
falyaghmishu, lalat itu disuruh tenggelamkan dulu. Menyorot lalat dalam gelas itu jangan langsung dibuang kok. Jadi kalau jatuh lalat ke dalam gelas ni, apa minumannya itu jangan langsung ambil buang, tapi irmis, tenggelamkan dulu. Tenggelamkan, lalu baru kemudian faliyatruh, baru dibuang. Usahakan badannya tenggelam dulu seluruhnya. Kenapa? Nabi menyebutkan di ujung hadis, salah satu sayap lalat racun. Salah satu sayap lalat itu racun, dan penawarnya ada di sayap sebelah. Hadis sahih. Jadi kalau tidak ditenggelamkan, maka kita mendapatkan efek dari racun sayap lalat. Tapi kalau sudah ditenggelamkan lalu baru dibuang, maka penawar racun itu di sayap sebelah. Kalau Nabi yang mengatakan, walaupun terasa aneh, tapi itu sebuah kebenaran. Dan saya sudah baca artikel penelitian tentang lalat, dan ternyata Masya Allah, mu'jizat Nabi kita memberitahu tentang sesuatu yang baru diselidiki 1400 atau 1000 tahun berikutnya. Dan ternyata benar, ahli tentang hewan mengatakan sayap lalat yang sebelah itu memang racun, dan penawarnya ada di sayap sebelah. Makanya Nabi suruh tenggelamkan baru dibuang. Yang dibuang apanya, Pak? Lalatnya atau kopinya? Nah yang buah lalat ni, nah yang buah dengan kopi cuma tiga. Oh, masalah jijik itu terserah. Masalah jijik kalau sudah masuk lalat, nah itu terserah masing-masing. Tapi Nabi ingin bilang, kalau mau sambung minum yang makanan yang sudah masuk lalat, itu tenggelamkan dulu. Kalau mau tidak terefek pada racunnya. Nabi itu yang dia ucapkan adalah bahagian daripada informasi dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi kalau sudah bicara, maka bicaranya semuanya berasal dari wahyu. Walaupun dengan gaya bahasanya sendiri. Jadi itu contoh kalimat irmis. Maka hati-hati bersumpah yang menenggelamkan orangnya ke dalam neraka. Disebut dengan al-yamin al-ghamus, yaitu sumpah yang menenggelamkan orangnya ke dalam neraka. Cukup banyak orang hari ini berani bersumpah dengan nama Allah, tapi sengaja berdusta. Salah satunya sumpah para pejabat, disumpah jabatan. Itu kan disebutkan kalimat, dibacakan demi kalimat, demi Allah kami akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Nyan mandum sumpahnya itu terhitung di sisi Allah. Jadi jangan kira itu sumpah main-main. Kalau sudah menyebut nama Allah dengan niat bersumpah, maka dia bersumpah. Walaupun ada sebahagian yang diam. Jadi ada yang merasa ilunghan, karena dia ada pemandunya, Pak. Misalnya yang baca seseorang nanti disaut oleh para pejabat yang mau disumpah. Nanti ada pejabat yang memang sudah rencana korupsi, lalu dia mengatakan, kalau saya tidak mau baca, tidak mau saya terkena urusan itu. Baca tidak baca, karena itu memang sudah dikategorikan ingin bersumpah, itu masuk sumpah. Walaupun tak imdro Tuhan ada baca, yang kedang sumpah. Maka cukup banyak pejabat-pejabat yang bersumpah palsu. Bersumpah palsu. Memang rencana berbuat jahat, cuma terpaksa bersumpah. Cuma karena sudah diniatkan itu memang acara sumpah, itu terkena sumpah. Hati-hati dengan sumpah palsu,
karena efeknya besar. Apalagi sampai bersumpah demi memakan harta orang. Kita mengatakan wallahi, demi Allah, ya, demi Allah saya memang tahu betul tanah itu milik si fulan, padahal dia udah disogok sama si fulan untuk mengatakan itu. Berani bersumpah untuk membenarkan si fulan, padahal dia tahu dia berbohong. Tunggu nanti pembalasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kali ini Nabi bersumpah, demi jiwaku di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tujuannya ingin mengatakan hati-hati dengan kalimat berikutnya. Apa yang selanjutnya Nabi sebutkan, kata Rasulullah, la tadkhulul jannah hatta tuslimu. Demi Allah, tidak akan masuk surga, tidak akan seorang pun di antara kalian bisa masuk surga hatta tuslimu, sampai kalian masuk Islam atau menerima Islam sebagai agama kalian. Ini keras sekali Pak, untuk menyatakan bahawa di luar Islam itu memang tidak masuk surga. Ada orang yang hari ini mulai memproklamirkan tentang pemahaman bahawa semua agama itu dalam surga. Semua agama itu nanti ujungnya semua ke surga. Cuma di dunia berbeda-beda cara saja, berbeda-beda cara untuk mendapatkan surga. Jadi mereka memaksudkan naik bus boleh berbeda, tapi stasiunnya sama. Jadi di dunia, nah, ada yang naik bus Islam, ada yang bus Hindu, Yahudi, Nasrani. Lalu mereka mulai mengatakan, kok bisa-bisanya Islam mengklaim satu-satunya dia yang masuk surga? Bukankah kita semua juga berbuat baik? Begitulah perkataan orang kafir untuk membenarkan kekafiran mereka. Dan mereka ini Pak, itu diselimuti oleh syaitan di atas keyakinan yang tersesat tadi. Orang Nasrani itu susah menerima Islam Pak. Kenapa? Syaitan berhasil membuat mereka terselimuti dengan sebuah kebenaran yang mereka yakini. Itu orang-orang Kristen yakin betul semua mereka, umat Kristiani itu wajib masuk surga kalau sudah beriman kepada Yesus, kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Yesus, maka wajib masuk surga. Karena Yesuslah yang telah berkorban untuk menyelamatkan mereka. Darah Yesus yang keluar, ini perkataan mereka, darah Yesus yang keluar ketika ditombak, ketika disalib, maka darah itu sebagai penebus semua dosa-dosa umat Kristiani. Jadi sosok yang beriman dengan imannya Kristen pasti masuk surga. Begitulah mereka meyakini. Pokoknya kalau sudah mengenal Yesus lalu beriman, wajib masuk surga. Karena Yesus telah berkorban, dia disalib, dia berkorban agar umatnya diampunkan dan masuk surga. Maka kuat sekali keyakinan mereka dan susah sekali mereka masuk Islam. Kalau Bapak baca koran Waspada setiap hari, orangnya hanya ada mengli waspada badannya. Dulu tahun-tahun 90-an tu waspada di kita banyak. Itu di halaman iklan Pak, paling banyak iklan Cina mati. Bukan Cina buta, Cina mati. Orang-orang Cina yang mati, yang terutama berada di Sumatera Utara, itu mengiklankan, selalu bunyinya telah berada di surga atau telah
berpulang ke surga Bapa. Baru ditulis namanya di bawah, Meng Chong Kim. Ya, nama Korea pula ya. Nah, jadi semua apa? Telah berpulang ke surga Bapa, telah berpulang ke surga Bapa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Tidak akan masuk surga seorang pun kecuali dia menerima Islam sebagai agamanya. Dan kenapa kita wajib merasa itu bahwa benar? Dan kenapa kita wajib merasa cuma kita yang masuk surga? Allah menguatkan dengan mengatakan, Allah mengatakan innad dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar itu cuma Islam. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zaman Nabi Musa, agama Yahud itu diakui sebagai agama oleh Allah. Lalu turun Nabi Isa, muncul perjanjian baru. Di kalau Taurat perjanjian lama, Injil perjanjian baru, itu masih berhubungan kuat antara Yahudi dengan Nasrani. Kedua-duanya masih diakui sebagai agama. Kedua-duanya. Begitu munculnya Nabi kita Muhammad, dua agama langit ini itu dibatalkan oleh Allah keabsahannya. Semua mereka kalau tidak mau mengikuti Nabi kita Muhammad, maka dianggap kafir. Jadi ini berarti kan menjadi betul-betul hidayah nih Pak. Ini anugerah paling hebat yang kita terima, yaitu nikmat Islam. Bapak Ibu, kalau kita sudah tahu seandainya kita kalau bukan Islam, kalau seandainya kita terlahir dalam keadaan kafir dan mati dalam keadaan kafir, maka dipastikan kita masuk neraka. Masya Allah, hari ini Pak, Allah berikan Islam kepada kita begitu saja tanpa kita memintanya. Kita ni kan tak pernah minta untuk jadi orang Islam Pak, tapi diislamkan oleh Allah. Tiba-tiba lahirnya di Aceh, di dalam rahim seorang muslimah. Begitu lahir, dididik menjadi muslim, langsung mengenal Allah. Ini kan hidayah paling hebat yang Allah beri. Lalu kita mulai menzalimi diri sendiri. Kita Islam, tetapi kita maksa untuk transit ke dalam neraka dulu, padahal kita sudah dijamin surga nih. Kita sudah jaminan surga Pak. Cuma ada yang menzalimi diri sendiri dengan cara berbuat maksiat. Walaupun dia muslim, dengan maksiatnya dia ditransitkan ke dalam neraka. Jadi transit dulu. Satu hari dalam neraka sama seperti 1000 tahun yang engkau hitung. Satu hari dalam neraka sama seperti 1000 tahun yang engkau hitung. Makanya orang-orang yang hari ini Pak main judi online, kemudian tidak taubat-taubat dari mengambil uang riba, meminjam dengan cara kredit di bank, dan dia tahu sebenarnya riba itu haram. Ini semua adalah orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Padahal sudah jelas-jelas Allah bilang dalam Al-Quran, jangan engkau makan riba, wala ta'kulur riba. Sudah jelas dalam Al-Quran, Allah mengatakan nasib orang yang makan riba, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitan minal mas. Orang-orang yang memakan riba nanti di akhirat, mereka ketika dibangkitkan di padang mahsyar, mereka tidak bisa bangkit, tidak bisa berjalan, kecuali bangkitnya dalam keadaan seperti orang yang kesurupan syaitan.
Nanti ada orang yang di padang mahsyar menggelepar-gelepar. So pak ya, nyangkanya ni hana habis-habis kredit babeng. Ya. Kalau sudah bangkit saja begitu, maka nasib berikutnya itu lebih mengerikan. Karena padang mahsyar itu penentu pak. Semua orang bangkit sesuai dengan amalnya masing-masing. Orang-orang kafir nanti Allah buat di padang mahsyar itu bangkitnya dalam keadaan kepalanya di bawah. Dalam surat Al-Mulk Allah sebutkan, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala sirati mustaqim. Kata Allah ya, nanti ada orang-orang yang dibangkitkan dengan cara wajahnya di bawah, kakinya ke atas. Waktu Nabi menjelaskan ini, ditanya oleh sahabat, apa mungkin ya Rasulullah ada orang yang berjalan dengan wajahnya lalu kakinya di atas? Apa jawaban Nabi pak? Dalam hadis Nabi bilang, kalau di dunia Allah bisa buat kepala di atas, kaki di bawah, maka begitu mudah bagi Allah untuk membuat kepala di bawah, kaki di atas. Siapa mereka pak? Orang kafir. Maka kita nanti bangkit sesuai dengan amal masing-masing. Itu dosa yang kita buat di dunia. Kita menjerumuskan diri sendiri ke dalam maksiat ya. Jadi jangan merasa semua orang Islam itu langsung lempang ke surga anda. Tapi jaminan masuk surga, jaminan pak. Cuma lewati dulu azab yang pedih di dalam neraka. Nah ini yang patut kita hati-hatikan ya. Kita dicubit sama istri saja, padahal istri tujuan cubit kita untuk romantis sikit pak. Sambil kita duduk wate-wate tengah nonton bola, dicubit sama istri pak. Tujuan istri cubit untuk romantis. Cuma karena keras kali dicubit, istri itu kena traum ya. Kita sedang nonton, dicubit begini pak, dicubit begini sama istri. Tujuan dia untuk bermanja-manja, romantis. Allah drone sebenarnya. Karena keras kali dicubit, nyan perumah-perumah kadang traum. Itu baru kena cubit saja kita udah ngamuk. Nanti bagaimana kalau masuk neraka? Baru kena cubit saja kita sudah merasakan sakit. Dengan orang yang paling kita cintai hari-harinya. Berhati-hatilah menzalimi diri sendiri. Tapi alhamdulillah walaupun apapun kita sudah Islam, maka berjuang mempertahankan Islam dengan semua amalnya itu perjuangan yang berat ya, istiqamah sampai mati, berjalan ke masjid ya, setiap salat 5 waktu itu perjuangan. Apalagi bapak-bapak yang sudah berumur, yang sudah jenggot putih, rambut putih pak ya, boleh-boleh hidung tak putih, itu Masya Allah pak. Bertahanlah terus sampai datang malaikat maut. Karena amal ni bapak-bapak ni, amal bapak-bapak yang sudah berumur lanjut itu lebih hemat daripada amal-amal anak muda yang selalu di masjid. Jadi anak muda hari ini hanya punya preman ro ngurun dua masjid. Anak-anak muda jangan coba-coba mengatakan hebat kami lah, kami muda-muda. Di saat anak muda banyak yang di kedai kopi tidak solat, kami tetap solat. Betul, anak muda yang soleh itu betul dia baik, tapi kalau ditimbang dengan kebaikan orang yang sudah 60 tahun di dalam masjid tidak pernah berhenti solat, tidak ada apa-apanya. Makanya Rasulullah ditanya, siapa orang-orang yang terbaik ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Salah satunya, man tala umruh wa hasuna amaluh, orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Katuha mentangga menyokat Tuhan mentang bandot, ya bahaya juga. Kalau tua-tua keladi, semakin tua makin menjadi, itu bahaya. Tapi semakin taat, maka tak ada apa-apanya. Anak-anak muda yang berada di saf-saf salat itu tidak ada apa-apanya. Lalu Nabi mengatakan, jadi tadi Nabi mengatakan tidak akan masuk surga kecuali kalian masuk Islam. Wala tuslimu hatta tahabbu, dan engkau tidak dianggap sempurna Islam kalian. Yang sudah masuk Islam, Nabi memperingatkan tidak akan sempurna Islam kalian. Kapan? Selama kalian hatta tahabbu, sampai kalian saling mencintai. Jadi Islam yang bagus
Islam yang dianggap mencapai kesempurnaan ketika di dalam hati kita mencintai sesama mukmin. Makanya mencintai sesama muslim atau mukmin itu bahagian daripada tanda iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak akan sempurna iman kalian hatta yuhibba li akhihi kama yuhibba li nafsihi. Tidak akan sempurna iman kalian sampai kalian mampu mencintai saudara kalian sesama mukmin sebagaimana kalian mencintai diri sendiri. Jadi Pak, kita ini kan paling cinta pada diri sendiri. Kita tidak mau tubuh kita terluka. Ketika lumpur banjir masih tergenang, saking cintanya kita pada diri sendiri, tidak mau Pak kaki kita sampai kotor sehingga kita harus mencari sepatu bot demi tak jaga kaki. Kita cari sepatu bot, kita pokoknya apa saja yang bisa kita lakukan, tak balut dengan plastik, supaya ujung kuku kita tidak masuk lumpur dan tidak cemekam. Saking cintanya ke kaki sendiri, kita jaga betul. Saking cintanya kita ke wajah sendiri, bercermin setiap hari untuk melihat ada jerawat atau tidak. Kalau berani ada yang muncul dari jerawat, langsung kita binasakan. Kaji naurung gaduh picit-picit jerawat tapi kenapa? Dia mencintai dirinya sendiri. Seharusnya sifat itu, kata Nabi, sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri, begitulah engkau mencintai sesama mukmin. Itu baru sempurna iman. Benar rasa cinta kepada sesama mukmin. Dalam salah satu hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, masalul mu'minin, perumpamaan orang-orang yang mukmin. Jadi kan Nabi mengatakan kalimat orang-orang yang beriman itu fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Orang-orang yang beriman itu, mereka itu dalam urusan berkasih sayang, saling mengasihi, saling mengiba, saling memberi iba, atau saling mencintai. Orang-orang mukmin itu dalam urusan seperti itu, kamasalil jasad, perumpamaannya seperti satu tubuh, izashtaka adun tada'a lahu sa'iral jasad bis-sahari wal ghumar. Nabi memberi perumpamaan mukmin yang betul imannya, mereka punya sifat sayang, cinta, kasihan, pengasih kepada sesama mukmin, bagaikan satu tubuh, bagaikan satu tubuh. Izastaka adun, kalau di dalam satu tubuh itu ada anggota tubuh yang tersakiti atau yang sakit, tada'a lahu sa'iral jasad bis-sahari wal ghumam, maka dia akan mengajak atau dia akan memanggil tubuh, anggota tubuh yang lain untuk merasakan sakit yang sama. Jadi iman yang betul yang telah kita nyawa-nyawa, Pak, perumpamaannya seperti satu tubuh, kata Nabi. Satu anggota sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Ketika kaki kita yang cemekam terinjak oleh anak kita, anak kita tidak sengaja lari-lari, terinjak cemekam, cantengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa cantengan, yang berteriak kaki atau mulut, yang digila kaki, yang berteriak mulut. Padahal yang tadi yang diinjak bukan mulut tetapi kaki. Kenapa mulut ikut urusan? Karena dia ikut merasakan sakitnya si cemekam, sakitnya si kaki. Yang sakit perut, yang mengatakan aduh
mulut. Yang tak enak badan, ruang ruang bahasa Indonesia apa? Punggung, bukan punggung pantat bahasa Indonesia ini punggung. Yang tak enak punggung, yang kayak berangin begitu. Yang ikut merasakannya wajah sampai pucat, dilihat orang pakan lagi pucat tahan. Dah mengangin doh mana mangat, bibir pucat putih begitu. Padahal yang sakit di sini. Kayap tumbuh di bibir. Kayap apa lagi bahasa Indonesianya? Sariawan. Sariawan tumbuh di bibir. Yang tak mau keluar ke mana-mana itu kaki. Hana jaron. Alah bon sakit tak bibi. Begitulah Nabi memberi permisalan. Ini Pak menjadi lambang bagi kita. Kita tahu diri iman kita bagus atau tidak. Di saat saudara kita sedang menghadapi penderitaan, ada tak rasa di dalam hati, ya Allah, gimana dia bawanya? Bagaimana hidup mereka ya Allah? Sudah 10 hari mereka tinggal tanpa listrik, tanpa air, tanpa makan. Ada yang satu persatu meninggal dunia karena kelaparan, terkurung, bahkan bantuan tak bisa dikirimkan ke mana. Adakah perasaan sayang? Adakah perasaan sayang ketika orang-orang benar meriah membawa cabai digulam, dipanggul, dipanggul, berjalan kaki hampir mencapai 100 km dari tempatnya yang telah dihancurkan oleh banjir menuju ke Lok Semawe. Dijual Pak cabai itu dengan harga 40.000 atau 35.000 sekilo. Adakah perasaan di hati, hai damlo, hai sayang awaknya, rumah pihana moho, makan pun tak jelas, beras pun tak ada, kita belilah. Walaupun kita di rumah memang cabai kita sendiri pun cukup banyak, tapi demi supaya mereka bisa melanjutkan perjalanannya, bisa beli beras, perasaan kita tidak tega melewati mereka. Itu iman. Waktu dibuka donasi, di mana-mana dibuka donasi, ada relawan-relawan yang anak-anak muda yang sanggup menerjang banjir, sanggup menerjang lumpur, mereka siap membawa. Kita cuma diumumkan saja, Bapak Ibu, siapa yang punya kelebihan pakaian, yang punya kelebihan makanan atau uang atau air, maka kami akan membawanya ke tempat musibah. Ada tak perasaan di kita? Kita bersegera, kita transfer uangnya atau kita belikan sesuatu, lalu kita mengatakan kepada mereka, ini dari kami. Walaupun kita mungkin tak sempat melihat bagaimana tangisan orang-orang di sana, tapi perasaan kita tak tega di saat sesama mukmin sedang ditimpa musibah. Itu iman. Makanya apa? Musibah itu menjadi salah satu bukti iman apa? Perasaan mencintai. Oleh karena itu, kalau tidak ada iman, orang berubah jadi kurang ajar, Pak. Kita tahu orang itu tidak beriman dari mana, Pak? Salah satunya musibah. Dalam musibah ipajuh urang ro. Tabe-tabe Aceh ipajuh. Ini berita terbaru kemarin sampai tadi malam masih viral. 80 ton bantuan dari Banda Aceh mau dibawa ke Benar-Meriah kalau salah ya, ke Takengon ya. Kalau nggak salah mau dibawa ke sana, ke tempat ini. Gadah namaho. Ya, kita sudah tahu pasti dijarah. Dan kita pasti tahu yang jarah itu tentu orang yang mempunyai kekuatan, kekuasaan. 80 ton namaho. Tak sampai ke tempatnya sama sekali. Nyan kan beri kurang aja apa? Orang sedang musibah, tapi Masya Allah, dia listrik hidup, makan enak, masih bisa ngopi, berani dia ambil bantuan yang ditujukan untuk menyelamatkan saudaranya.
sudah cukup bagi Allah untuk menyelesaikannya di pengadilan nanti. Bahasa Indonesianya Pak, kapalih dah kan, sudah palih sekali. Tidak ada perasaan iba sedikit pun, tidak ada perasaan iba ya. Orang mau bawa bantuan ke kita, minta bantu untuk diseberangkan, lalu diminta uang untuk menyeberang 9 juta, kan kurang ajar. Kalau minta cuma misal banyak seberapa ton bawa berulang-ulang, mintalah 500,000 mungkin bisa dimaklumi untuk ongkos minyak berulang-ulang, itu kurang juta. Orang itu bawa bantuan untuk menyelamatkan kita. Tidak ada rasa sayang kepada mukmin sedikit pun. Masalah mereka tidak salat, urusan mereka dengan Allah. Tapi bukankah mereka mukmin? Bukankah ketika kita tanya ke mereka, kamu Islam atau bukan? Islam. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa Nabimu? Muhammad. Tak salat, itu urusan mereka. Hadapi sendiri nanti di hadapan Allah. Nabi tidak bilang untuk orang salat, Nabi bilang sayang sesama mukmin. Makanya musibah ini menjadi penentu iman kita. Menyo sampai uronyo ke uro kedua belah, tidak ada sedikit pun harta kita keluar untuk donasi apapun. Yang sembahyang jemaah sembahyang aju, puasa sunnah, puasa Senin Khamis puasa aju, nyona rencana umrah dia kata. Tapi hana membacut 50 ribu tak pernah kita berikan untuk saudara kita yang mukmin yang sedang ditimpa musibah. Hati-hatilah, iman kita bermasalah. Kenapa? Kata Nabi, takkan sempurna iman kalian sampai engkau mencintai sesama mukmin sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Makanya bermasalah ni orang-orang yang ada yang aneh lagi Pak, itu cuma mau menolong sesama kelompok mereka saja. Jadi siapa yang kena musibah? Orang kita apa bukan? Oh, bukan orang kita. Bukan orang kitanya maksudnya apa? Kalau yang korbannya bukan sesama Muhammadiyah, bukan sesama NU, bukan sesama Salafi, nya hana bantu. Nya so di situ siapa yang dapat musibah? Bukan orang kita. Manhajnya beda. Hana bantu. Masya Allah, bicara tiap hari Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah. Tapi begitu Allah uji, tidak ada sedikit pun perasaan untuk membantu sama mukmin. Diselimuti dengan kebodohan, merasa yang wajib bantu hanya sesama kelompoknya saja. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, surga bisa didapatkan oleh orang Islam. Orang Islam yang bisa dapat surga hanya orang Islam yang saling mencintai. Itu kunci yang harus kita pegang. Lalu Nabi sambung sedikit lagi, wa afshus salam tahabbu, dan cara kalian untuk bisa saling mencintai, perbanyaklah memberi salam. Salah satu cara membuka pintu saling mencintai, perbanyaklah memberi salam. Pak, sederhana, kita ni kenal tak kenal disuruh beri salam, kita salam, assalamualaikum warahmatullahi, itu rasa cinta itu muncul ya. Makanya Nabi dulu dengan para sahabat itu di mana-mana ketemu tetap salam. Ibnu Mas'ud berkata, ciri-ciri orang sudah berada di penghujung zaman mau kiamat hanya memberi salam kepada yang dikenalnya saja. Dan benar kata sahabat ini. Bukankah hari ini kita mulai seperti ini Pak? Jadi menyuhana maduri hana bizala, lewat sama mukmin tidak ada salam. Kenapa? Anan duri. Tapi kalau sesama yang kenal langsung beri salam, tidak kenal tidak beri salam. Padahal yang dimaksud oleh Nabi, salam itu sesama mukmin. Kalau kita yakin dia bukan kafir, maka tetap disuruh beri salam. Kenal tidak kenal salam. Lewat motor dengan motor, kenal tidak kenal klakson, assalamualaikum, assalamualaikum. Seharusnya begitu kan? Cuma kita hari ini kan enggak. Malah kalau ada yang beri salam ke kita, kita lihat tidak kenal, kita tanya, salamnya tidak kita sahut, kita tanya, kenal di mana ya? Yang kan tak tampai tiga punya. Kita beri salam tidak disahut, ditanyanya, kenal di mana ya? Pat meduri roh tanya roh, bukan disahutnya salam. Maka salam itu sebagai pembuka pintu kasih sayang.
Di ujung hadis Nabi kemudian mengakhiri hadisnya dengan mengatakan wa iyyakum wal baghdha fa innaha hiyal khaliqah la aqulu lakum takhluq asy-sya'r walakin takhluq ad-din. Berhati-hatilah kalau kalian saling bermusuhan, karena sesungguhnya permusuhan sesama mukmin hiyal khaliqah, dialah yang bisa mencukur. Halik itu mencukur. Lalu Nabi menjelaskan yang ku maksud bukan mencukur rambut tapi mencukur agama. Apa maksud Nabi, Pak? Orang yang suka bermusuhan dengan sesama mukmin, suka benci dengan mukmin, benci kelompok ini, benci kelompok itu, tidak mau ikut pengajian kecuali dengan kelompok dia, nanti dijulukinya orang-orang yang tak seida dengan dia, ustaz bid'ah, nyaw bid'ah, nyawurun bid'ah, ahli bid'ah, yang sekelompok mengatakan nyan urun ketanyo. Benci sekali lihat mukmin. Padahal cuma berbeda urusan furu', cabang agama, cabang ibadah, beda kunut cuma, tapi benci sekali kita kepada sama mukmin. Dia sakit, tidak mau kita kunjung. Kenapa? Bukan orang kita. Dan jenazahnya sudah berada di hadapan, tidak mau kita salatkan. Kenapa? Bukan orang kita. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah? Habislah agamanya, tercukurlah agamanya. Maka orang yang benci dengan sesama mukmin, walaupun di mulut begitu manis mengumandangkan urusan agama, kebencian itu bisa mencukur habis urusan agamanya. Maka jangan sok merasa ahli surga tiba-tiba ternyata neraka, ya. Maka cintailah sesama mukmin, itu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan, kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.